Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, untuk materi peminatan Ibu atau kita bisa bertemu lagi ya. Ibu kemarin beberapa minggu ya sempat Ibu tidak memberikan materinya, jadi mohon maaf ya. Jadi alhamdulillah bertemu lagi dengan matematika peminatan ya. Jadi untuk langsung saja ya, untuk vektor Ibu akan membahas tentang materi vektor di sini ya. Jadi kita lanjutkan aja. Di sini bisa kalian lihat sendiri ada ruang lingkup vektor. Jadi yang pertama ada kesamaan dua vektor. Nah, dua buah vektor A dan B dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar atau panjang dan arah yang sama, gitu ya. Jadi dua buah vektor dikatakan sama apabila mempunyai besar ya atau panjang dan arah yang sama. Nah, ini vektor A sama vektor B arahnya sama ke sana, panjangnya juga sama, maka diperoleh vektor A sama dengan vektor B ya. Lalu yang kedua adalah vektor negatif dari A adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor A, tapi arahnya berlawanan dan ditulisnya min negatif vektor A ya. Jadi misalkan gini, ada dua buah vektor ya, panjangnya sama, besarnya itu sama, tapi arahnya berlawanan, maka itu disebut vektor negatif. Di sini vektor A arahnya ke sebelah ke atas gitu ya. Lalu ada vektor yang sama dengan vektor A, yaitu vektor B, tapi arahnya berlawanan ya. Yang ini vektor B ke bawah, maka itu namanya vektor negatif. Diperoleh vektor A sama dengan min vektor B gitu. Lalu yang ketiga, vektor 0 adalah vektor yang besar atau panjangnya 0 dan arahnya tak tentu. Pada sistem koordinat Kartesius, vektor 0 ini digambarkan berupa titik ya. Di ruang dimensi 2 vektor 0 itu dilambangkan dengan huruf O gitu ya, seperti ini. Sama dengan 0,0 ya. Ingat kalau panjangnya 0 terus arahnya tak tentu, maka itu namanya vektor 0. Makanya di diagram Kartesius atau koordinat Kartesius, vektor 0 ini digambarkan berupa titik gitu. Ya. Yang selanjutnya ada vektor posisi. Vektor posisi itu adalah vektor yang titik pangkalnya terletak pada pusat koordinat O 0,0 dan titik ujungnya berada pada koordinat lain. Vektor posisi pada R2, ini R2 itu kalau nggak salah dimensi 2 gitu ya, ruang dimensi 2, dari titik A, X, Y dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor satuan sebagai berikut. Ya, nah ini vektor posisi. Vektor A sama dengan koordinatnya. Maka untuk menuliskan vektor posisinya seperti ini. X vektor I ya, XI ditambah YJ ya. Itu. Penulisan vektor I dan J merupakan vektor satuan pada sistem koordinat. Vektor satuan I adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X positif dan besarnya satu satuan. Vektor satuan J adalah vektor yang searah dengan sumbu Y dan besarnya satu satuan. Ingat ya, ini kan sudah penulisannya juga sudah jelas gitu ya. X vektor I berarti vektor yang searah dengan sumbu X di sini. Kalau vektor J yang searah dengan sumbu Y, YJ gitu. Yang kelima, modulus atau besar vektor atau panjang vektor. Misal vektor A itu ada A1 dengan A2. Nah, posisinya seperti ini. A1I A1 vektor 1 A1 vektor I ditambah A2 vektor J. Nah, maka panjang vektor A ini dinotasikan dengan nilai mutlak vektor A sama dengan ya akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Jika diketahui titik A,
X1, Y1 dan B-nya adalah X2, Y2, maka secara analitis diperoleh komponen vektor AB sama dengan ya vektor AB, berarti yang B dulu, B dikurangi A gitu. Tuh, kita lihat ya, X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Maka panjang vektor AB dapat dirumuskan sebagai berikut. Vektor AB sama dengan akar dari X2 1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Nah, ini tuh bentar. Salah. Nah, ini tuh ya kecoret lagi. Mohon maaf. Ya, intinya ini tuh kan sebenarnya dari rumus yang ini ya, anak-anak. Nah, karena di sini ada 2 titik, ya maka tinggal dimasukkan saja gitu. Nah, ini yang A1-nya, ini yang A2-nya kan ya, berarti tinggal tulis saja A2 kuadrat dikurangi A2 A1 dikuadratkan ditambah A2 dikuadratkan. Nah, jadi dari sana sebenarnya gitu. Nah, contohnya nih, diketahui ada titik A 3,5 dan B min 2,7. Tentukan hasil operasi vektor tersebut. Ya, yang pertama yang A, komponen vektor AB. Ya, dan yang kedua adalah modulus atau besar vektor AB. Nah, komponennya berarti yang kayak tadi B dikurangi A. Langsung lihat X1, X2, maaf, ini X2 ya. Nah, berarti kan ini X2, Y2, ini X1, Y1. Berarti si B dikurangi A, pokoknya gitu. Nah, makanya di sini min 2 dikurangi 3. Min 2 dikurangi 3, lalu di sini 7 dikurangi min 5. Maka komponen vektor AB-nya adalah ini hasilnya min 5 dengan 12. Nah, kalau ditanyakan besar vektor AB, maka pakai rumus yang tadi, yang akar gitu ya. Besar atau modulus vektor AB sama dengan, nah karena kita tadi sudah mencari, ya udah kita masukkan ini saja langsung gitu. Min 5 dikuadratkan ditambah 12 dikuadratkan sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan akar dari 169, yaitu hasil akhirnya atau besar dari vektor AB adalah 13 gitu. Dan yang terakhir adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai besar atau panjang satu satuan. Vektor satuan dapat ditentukan dengan cara membagi vektor tersebut dengan besar atau panjang vektor semula. Vektor satuan dari vektor A dirumuskan dengan E ya di sini. Vektor E sama dengan vektor A dibagi nilai mutlak vektor A. Kita lanjutkan operasi hitung vektor di R2 ya. Tadi Ibu bilang R2 itu apa? Di dimensi 2 gitu ya. Nah, yang pertama, operasi penjumlahan vektor. Penjumlahan dua vektor dapat dikerjakan dalam dua cara, yaitu cara grafis dan analitis. Ya, yang pertama kita cara grafis dulu. Nah, yang cara grafis ternyata ada dua cara juga gitu ya. Yang pertama dengan cara penjumlahan segitiga atau vektor. Nah, misalkan di sini anak-anak ada dua buah vektor, vektor B arahnya ke sini, vektor A arahnya ke sini. Yang lebih panjang apa nih? Lebih panjang vektor A ya. Nah, maka caranya adalah pangkal vektor B ke ujung vektor A. Maka vektor hasil vektor A ditambah vektor B itu adalah vektor yang menghubungkan pangkal vektor A dengan ujung vektor B. Ya, kita lihat di sini ini pangkal ya.
ini ujung vektor, pangkal vektor, ujung vektor. Oke. Nah, tadi untuk penjumlahan katanya dengan cara segitiga seperti ini. Jadi si vektor B ini kita geserkan, pangkal ujung vektor B kita geserkan ke ujung vektor A. Jadi intinya tuh kayak ditempel gitu ya, ditempelin si pangkal vektor B ke ujung vektor A. Nah, kan ketika digeser, ditempelkan, maka kan bentuknya seperti ini ya. Yang ini nih, yang Ibu garis bawahi. Set. Ini kan. Nah, maka yang disebut hasil penjumlahannya itu adalah yang ini. Si pangkal vektor A dihubungkan dengan ujung vektor B. Gitu. Kalau pakai metode segitiga. Nah, ini hasilnya dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, ini namanya adalah vektor A ditambah vektor B. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk cara yang kedua, dengan cara penjumlahan jajar genjang atau jajang genjang vektor. Kita lihat atau kita perhatikan sama-sama. Caranya, ya, Ibu ingatkan sekali lagi, ini pangkal, ini ujung. Pangkal vektor B digeser ke pangkal vektor A. Ya. Dilukis jajar genjang, maka diagonal dari ujung persekutuan adalah hasil penjumlahannya. Nah, jadi gini, kalau tadi mah dari pangkal vektor B ke ujung vektor A, kalau ini mah dari pangkal ke pangkal lagi. Jadi yang ini nih, yang ini dihubungkan dengan yang ini lagi gitu. Nah, kan ketika kita hubungkan atau kita tempelkan, nah kan kurang lebih seperti inilah ya. Ini mendekati gambar yang di sampingnya. Nah, maka yang disebut dengan hasil penjumlahannya adalah kita lukis dulu jajar genjang. Berarti kan kalau mau melukis jajar genjang ini kita ke sini ya. Set. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, hasil penjumlahannya itu adalah diagonalnya. Nah, set. Nah, inilah misal ini tadi ya vektor B, ini vektor A adalah si diagonalnya yang menunjukkan penjumlahan vektor A ditambah vektor B gitu ya. Ini cara jajar genjang, yang tadi cara segitiga begitu anak-anak. Oke. Nah, untuk melakukan penjumlahan lebih dari dua vektor digunakan aturan segi banyak atau potongan. Nah, ini kan kalau tadi kita mengambil contoh dua vektor ya, dan bagaimana kalau penjumlahannya lebih dari dua vektor, maka digunakan aturan segi banyak atau potongan. Kita lihat di sini ada 3 buah vektor. Vektor A arahnya ke kanan, vektor B arahnya ke kanan atas, dan vektor C arahnya ke kiri atas gitu ya. Ini masing-masing vektor beda-beda arahnya dan besarnya juga. Sebentar. Aturan segi banyak berarti karena di sini memakai aturan segi, berarti kan kayak segitiga tadi. Jadi ini mah kita pakai aturan yang pangkal vektor A, pangkal vektor B diujungkan dengan ujung vektor A dihubungkan. Ya, jadi tidak pangkal dengan pangkal, tapi pangkal dengan ujung. Jadi langsung disambungkan. Nah, vektor B kita geserkan gitu ke sini, ke ujung vektor A. Nah, vektor C kita hubungkan pangkalnya dengan ujung vektor B. Nah, maka jadilah seperti ini. Gitu. Nah, kan ini pangkal, ini ujung. Nah, jadi langsung saja digabung set gitu ya di sini. Nah, inilah hasil penjumlahan vektor dari vektor A, vektor B, vektor C, begitu. Ya. Terus tadi cara kedua adalah cara analitis. Nah, di sini berhubungan dengan sudut, berarti ini menghitung ya.
Anak-anak, ini menghitung. Cara analitis. Yang pertama, apabila kedua vektor diketahui mengapit suatu sudut tertentu, maka dapat digunakan perhitungan dengan memakai rumus aturan kosinus seperti pada trigonometri. Ya. Di sini misalkan apabila sudut antara vektor A dengan vektor B adalah sudut theta, maka ini kan ya, ini vektor A, ini vektor B. Nah, lalu terbentuk sudut. Nah, nama sudutnya adalah sudut theta. Maka katanya ya, vektor A ditambah vektor B dikuadratkan. Sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Ya, sama dengan, nah ini biar tanda pangkatnya hilang, maka keduanya harus diakarkan, kedua ruas diakarkan. Karena pangkat kalau diakarkan hilang, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kita pakai yang sini nih ya, yang paling terakhir. A ditambah B sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Lalu yang kedua adalah jika vektor disajikan dalam bentuk komponen atau dalam diagram kartesius, maka penjumlahan dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponennya. Misalkan vektor A ini adalah XA, YA, dan vektor B ini adalah XB, YB. Maka vektor A ditambah vektor B ya berarti X dengan X lagi dijumlahkan, Y dengan Y lagi dijumlahkan. Nah, seperti ini. Oke? Ya, jadi untuk cara analitis ada dua. Jadi kalau ada diketahui sudut, berarti kalian pakai yang pertama, pakai aturan kosinus. Kalau disajikannya dalam bentuk komponen atau dalam diagram kartesius, maka kalian pakai cara kedua. Oke, contohnya bisa kita lihat. Yang A. Apabila vektor A itu adalah 2 sama min 3, lalu vektor B-nya adalah min 4 sama 3, maka tentukan penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Nah, seperti yang kita ketahui, ini kan yang diketahuinya komponen vektornya, berarti kita pakai cara yang kedua yang tadi. Jadi, yang X dengan X lagi dijumlahkan, yang B dengan yang Y dengan yang Y dijumlahkan. 2 ditambah min 4. 2 ditambah min 4. Min 3 ditambah 3, maka penjumlahan dari dua vektor yaitu vektor A ditambah vektor B hasilnya adalah min 2 dengan 0. Nah, lalu contoh yang kedua diketahui panjang vektor A sama dengan 2, panjang vektor B sama dengan 4. Sudut antara vektor A dan B itu adalah 60 derajat, maka ditanyakan penjumlahannya. Nah, pakai rumus yang tadi, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 2AB cos theta. Langsung aja kita substitusikan semuanya. Gitu. A-nya 2, 2 kuadrat, B-nya 4, 4 kuadrat ditambah 2 dikali A-nya 2 dikali B-nya 4 cos 60 derajat. Sama dengan 4 ditambah 16 ditambah 16. Nah, cos 60 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah setengah. Maka hasil akhirnya didapat 2 akar 7. Nah, mungkin sampai penjumlahan dulu ya anak-anak. Untuk minggu besok insya Allah kita akan bahas tentang pengurangan vektornya. Untuk tugasnya silahkan kalian simak, nanti ada ya terpisah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.